Halo, shalom adik-adik semua yang pada kesempatan kali ini Kak Jojo mau cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh beribadah kembali, terkhususnya anak-anak sekolah minggu Agape Kids Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau beri mereka telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu, dan biarlah Kau beri mereka juga pengertian akan firman-Mu Tuhan. Dan terlebih dari itu, biarlah mereka juga dapat melakukan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kiranya juga Engkau mau mengurapi aku yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pada hari ini kakak akan bercerita tentang Yusuf. Tentunya adik-adik udah tahu semua kan cerita tentang Yusuf. Nah, jadi Yusuf itu mempunyai seorang ayah namanya Yakub atau Israel. Dan tentunya Yusuf juga mempunyai saudara-saudara. Nah, siapa aja sih saudaranya itu? Yang pertama itu ada Yehuda, ada Zebulon, ada Ruben, ada Naftali, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah saudara-saudaranya Yusuf. Dan Yusuf ini adalah anak paling kecil pada saat itu. Dia lahir pada masa tuanya Yakub. Nah, kalau adik-adik baca juga di dalam Alkitab, bagaimana Yakub ini sangat menyayangi Yusuf, sehingga saudara-saudaranya ini menjadi iri, sehingga saudara-saudaranya ini menjadi cemburu dan akhirnya kesal kepada Yusuf. Nah, kenapa sih saudara-saudaranya ini bisa kesal selain karena Yakub ini sangat menyayangi Yusuf? Nah, kita akan baca Alkitab kita ya sekarang. Adik-adik boleh buka Alkitabnya di rumah. Kita buka dalam kitab Kejadian 37 ayat yang ketiga. Biar kakak ulangi, Kejadian 37 ayat yang ketiga. Biar kakak bacakan ya. Demikianlah firman Tuhan, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah, seperti yang tadi kakak udah bilang, jadi Yusuf ini lahir pada masa tuanya Yakub. Dan oleh karena itulah Yakub itu sangat mengasihi Yusuf, sangat sayang sama Yusuf. Bahkan dikatakan di ayat yang tadi, Yakub itu mau membuatkan untuk Yusuf jubah yang maha indah. Bukan indah lagi, tapi maha indah, berarti sangat-sangat bagus, sangat-sangat indah pada saat itu. Yang kedua apa? Kita bisa buka dalam Kejadian 37 ayat yang ke-7. Kakak ulangi ya, Kejadian 37 ayat yang ke-7. Biar kakak bacakan. Demikianlah firman Tuhan, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Nah, jadi alasan yang kedua itu kenapa saudara-saudaranya benci sama Yusuf, karena Yusuf ini pada saat itu bermimpi bahwa pada saat itu dia berada di ladang gandum bersama saudara-saudaranya. Pada saat itu juga ketika Yusuf dan saudara-saudara mengikat berkas gandumnya Yusuf ini tiba-tiba berdiri tegak. Dan punya saudara-saudaranya juga berdiri tegak dan menghampiri berkasnya Yusuf dan sujud menyembah kepada berkasnya Yusuf. Dan oleh karena itu saudara-saudaranya membenci Yusuf karena dipikirnya Yusuf mau disembah-sembah nih, mau dipuja-puja nih. Padahal Yusuf tidak mau disembah, Yusuf tidak mau ditinggi-tinggikan. Tapi memang pada saat itu dia bermimpi seperti itu, tapi dia tidak ada berniat untuk disembah atau ditinggikan. Nah, setelah itu kalau kita baca juga di dalam Alkitab kita, dari awal sampai akhir ceritanya Yusuf ini, kita akan menemukan bahwa saudara-saudaranya berniat jahat, mereka berunding
kita bunuh Yusuf yuk, kita singkirkan Yusuf yuk, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saudara-saudaranya itu membuang Yusuf ke sumur. Dan gak hanya di situ adik-adik, Yusuf juga dijual ke orang Mesir. Bayangin, saudara kita sendiri dijual ke orang lain. Nah, pada saat itu Yusuf dijual ke orang Mesir. Dan gak hanya itu aja penderitaan yang Yusuf alami, Yusuf juga dipekerjakan di rumah Potifar. Habis itu dia dituduh, difitnah sama istri Potifar, dia dipenjarakan. Penderitaannya sangat luar biasa ya adik-adik. Sampai pada akhirnya kalau kita lihat di akhir cerita, Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tuhan angkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah adik-adik, ketika Yusuf sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir, pada saat itu terjadi kelaparan yang sangat hebat di daerah Mesir dan sekitarnya. Oleh karena itu, saudara-saudara Yusuf ini berniat untuk pergi ke Mesir untuk meminta makanan, untuk membeli makanan. Dan pada saat itu, pada saat saudara-saudaranya meminta kepada Yusuf, mereka berniat untuk membeli makanan atau meminta, mereka ini pada saat meminta Yusuf tidak menolaknya. Pastinya Yusuf kan ingat akan saudara-saudaranya, tapi Yusuf itu tidak balas dendam, Yusuf itu tidak menaruh amarah, tapi justru dia malah membantu saudara-saudaranya itu. Sampai akhirnya Yusuf ini bisa bertemu ayahnya kembali, bisa bertemu saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf juga dikatakan dapat bertemu adiknya, yaitu Benyamin. Nah, jadi Tuhan Yesus pun juga bilang, kita bisa buka terlebih dahulu ya, di Matius 18 ayat yang ke-21. Kita buka Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai 22. Biar kakak bacakan ya. Ini yang Tuhan Yesus katakan pada saat itu ketika Petrus menanyakan tentang pengampunan. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah adik-adik, kalau kita hitung secara matematikanya, hasilnya 490 kan. Tapi yang Tuhan Yesus maksud itu, kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bukan 490 kali batasnya, tapi maksud Yesus adalah tak terhingga kita harus selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin orang yang bersalah mungkin melakukan kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Nah, coba adik-adik ingat lagi. Mungkin adik-adik masih marah nih sama mami papi, atau adik-adik masih kesel sama teman-temannya adik-adik, atau mungkin juga adik-adik masih menaruh kesel, menaruh dendam sama kakak atau adiknya adik-adik di rumah. Mungkin karena kakaknya iseng, mungkin karena orang tuanya nggak kasih adik-adik main di luar atau main game, malah suruhnya belajar terus nih. Adik-adik kan maunya main padahal. Terus juga mungkin teman-teman adik-adik buat kesalahan sama adik-adik, harus dapat mengampuni orang tersebut. Adik-adik nggak boleh menyimpan kebencian. Adik-adik, jika orang yang berbuat salah kepada adik-adik meminta bantuan kepada adik-adik, adik-adik juga harus tolong. Kakak harap adik-adik dapat mengerti setiap kebenaran firman yang kakak sudah sampaikan. Jadi kita hari ini belajar untuk mengampuni. Amin. Oke, sekian firman yang kakak sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. God bless you. Dah.